Baik, hari ini kita akan coba bagaimana membuat timer menggunakan yang sudah kita pelajari dasar-dasarnya. Cuman di bagian sini nanti akan kita gunakan eh, beberapa CSS framework ya. Bukan beberapa, satu CSS framework yang mungkin kita belum pernah bahas, tapi mudah-mudahan ini project kecil-kecilan ini akan menggambarkan bagaimana kita bisa membuat sebuah timer layaknya stopwatch di browser dengan memanfaatkan HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, saya akan coba dulu kasih lihat uh, timer yang akan kita buat seperti apa. Yaitu kita akan coba start, dia akan jalan 1 detik, 2 detik, seperti itu. Apabila kita stop, dia akan langsung, oh ini karena mouse saya bermasalah ya, dia keklik 2 kali. Jadi pada saat kita stop, dia akan langsung menuliskannya. Jadi kalau kita start lagi, dan lalu kita stop lagi, dia akan menambahkan barisnya. Sama seperti stopwatch yang pernah kita lihat. Lalu apabila kita reset, kembali 0 dan itu dihapus. Oke. Nah, kira-kira akan seperti ini yang kita buat. Semoga kali ini sharing saya bisa membantu ya untuk lebih mengenal yang namanya CSS, HTML, CSS, JavaScript dalam membuat beberapa project seperti ini. Baik, kita akan mulai. Pertama-tama kita sediakan dulu yang namanya Visual Studio ya. Lalu tampilan browsernya saya coba kecilin. Oke. Nah, di sini saya akan coba folder ini. Jadi foldernya kosong. Nah, foldernya masih kosong, kita akan buat 3 file. Pertama adalah index.html. Lalu kita akan buat lagi main.js. Lalu kita akan buat lagi style.css. Oke, nah kita hanya butuh 3 file ini untuk bisa membuat timer seperti ini. Saya akan coba kecilkan supaya ini tampilannya lebih besar. Oke, lalu kita akan buat dulu kerangka HTML-nya. Jadi seperti biasa, HTML di sini. Save. Nah, untuk mempermudah supaya apa yang kita buat itu langsung kelihatan di samping, ini saya tutup dulu ya. Saya tutup dulu karena ini berbeda. Nanti saya akan panggil coba dari sini. Nah, lalu saya akan coba jalankan file ini. Filenya ini ada di index. Nah, ini masih kosong. Lalu, saya salah-salah. Bukan seperti ini. Supaya dia otomatis nanti saya nggak jalankan seperti ini. Baik, saya akan coba panggil di saya menggunakan sebuah browser sync ya. Browser sync itu adalah otomatis reload untuk tampilan kalau kita melakukan perubahan file, perubahan isi ya. Jadi ini nanti bisa di materi berbeda sendiri untuk membahas browser sync ya. Tapi ini contohnya bisa jelas. Browser sync start server. Oke.
Nah, dia mengatakan bahwa kita bisa akses ya untuk ini. Jadi kita ketikkan localhost ya. Oke, lalu kita mulai. Ini kita tutup. Kecilin aja. Nanti dia akan watching terus filenya. Oke, terpanggil dengan HTML-nya ya. Untuk project ini kita gunakan sebuah CSS framework yang namanya Materialize. Nih, ya CSS ini hampir sama dengan yang pernah saya contohkan dengan W3 School, W3 CSS. CSS. Nah, ini W3 CSS pernah kan? Kita coba pakai ini. Nah, hari ini kita akan coba pakai Materialize. Caranya pertama kita akan get started ya. Kita harus masukin linknya dulu untuk CSS-nya, CDN. Nah, CDN singkatan dari, setahu saya, Content Delivery Network. Nah, jika salah nanti bisa diperbaiki lagi. Saya copy dulu ini. Oke, kita akan taruh supaya gampang lihatnya. Saya pilih. Mau saya agak bermasalah, jadi kadang bisa lari-lari gitu. Oke, ya. Lalu yang ini script untuk JavaScript ya, jadi ada sepaket ya. Untuk yang paling kita taruh paling bawah. Oke. Lalu kembali ke sini. Oke. Lalu kita akan coba buat main container, tag main plus container. Lalu kita akan ada H1 watch 2, kita kasih lab timer. Lalu kita akan tambahkan tulisan waktu yang berjalan itu. Kita kasih tag p dengan kelas lab timer. Nanti kita akan styling dia. Lalu kita span, tulisan span dengan ID. Kita span lagi dengan ID second. Tuh, oh di belakangnya kita kasih titik 2 sama koma. Kita pasang lagi span ID ends. Oke.
sepertinya punya saya browser sync-nya bermasalah. Coba saya akan perbaiki bentar ya sync-nya. Kita pakai yang sama. Udah nggak masalah. Kita tes lagi. Kalau harusnya setiap kali saya save, dia akan berubah. Nah, ini nggak berubah. Mungkin saja ya, karena panggilannya ini. Oke, dia watching file. Jadi ini dia akan otomatis buka, tapi kita tutup aja. Saya pakai yang ini. Lalu saya coba hapus ini atau komentarin ini. Dia otomatis reload. Ya nggak perlu saya klik ini lagi. Nah, kira-kira itu yang seperti ini. Oke, kita akan lanjut. Lain. Ini tadi terakhir kita udah tambahkan ini. Jadi yang awal itu adalah minute. Yang ini tengah adalah second. Yang terakhir adalah tense. Setelah itu kita akan sediakan 3 tombol di bawahnya. Lalu kita sediakan tombol. Kita pakai div dengan class control. Masing-masing adalah button. Oke, itu kelasnya button. Kita kasih warna green. BTN large. Kita kasih tulisan start. Kita copy. 3 kali kita ganti tulisannya. Stop dan reset. Lalu stop itu kita kasih warna merah. Reset itu kita kasih warna. Ada warna deh. Yellow juga bisa ya. Yellow. Oke, kita ganti. Langsung muncul ya. Tanpa saya refresh. Kita stop. Kita buat reset. Saya save. Otomatis reload. Nah, ini kelihatan. Kalau ada perubahan dia akan terus. Dia reloading browser. Kita kecilin aja. Oke. Nah, setelah ada, kita akan lanjut. Kita rencananya nanti kan di bawahnya itu ada lap time-nya. Lalu kita akan coba contohin dulu lap time-nya. UL pakai ID labs plus labs container. Lalu kita kasih LI.
lagi jalan ya. Nah, ini harus tadi macet ya. Kalau kita save otomatis lama jadi. Saya akan coba panggil ulang ya. Seperti itu. Agak lama, nggak tahu. Mungkin komputer saya prosesnya lambat. Oke, lalu kita juga nggak lupa menambahkan script nanti yang kita akan buat. Oke, save dulu. Oke, lalu ini contohnya. Kita akan setelah tampilannya oke, ya strukturnya jelas. Kita mau ada lap timer. Sorry, ini belum saya buka. Saya stopwatch. Lap timer, lalu yang jalan-jalannya, waktunya, ada tombolnya, lalu ada lap time-nya. Itu. Nah, lalu kita akan coba perbaiki CSS-nya. CSS-nya ini. Oke, CSS-nya kita butuh sebuah tulisannya, sorry, font yang huruf atau font yang agak mantap lah. Saya akan coba pakai Google Font. Kita bisa ambil dari sini Google Font. Lalu saya coba pakai nama fontnya itu adalah, nah ini nama fontnya ini. Nah ini. Jadi ini bisa kita pakai link, kita bisa pakai impor. Nah karena kita CSS, di file CSS kita pakai impor. Kita copy yang isinya dalam. Oke, lalu kita pastikan. Pastikan, lalu kita lanjut. Kita akan buat tulisan seperti ini. Kita tutup. Ya. Kita akan lanjut dengan kita buat dulu beberapa variabel yang oh, yang nanti akan kita pakai. Kita pakai root. Ini beberapa. Kita tentukan variabel yang namanya dark. Dark color. Kita kasih dia. Lalu kita kasih gray color. PG color. Kita kasih. Lalu kita kasih border radius. Oke, kita anggap seperti itu. Nanti ini angka-angkanya bisa kalian coba untuk ubah-ubah sendiri untuk mendapatkan nilainya. Nah, lalu kita akan tambahkan lagi untuk semua tag ataupun dia akan ikuti yang ini. Lalu kita ada yang kadang ada yang before, after itu. Kita akan pakai bawah. Sizing border box. Belum ada perubahan karena memang kita belum menentukan pada isinya.
Ini kan ini seperti hanya istilahnya kalau yang di atas kan dia kita tentukan variabel yang nanti bisa dikenal di keseluruhan root. Kalau yang ini beberapa tag yang memang nanti ada kena before dan afternya. Oke, lalu kita baru masuk pada body. Bodinya kita kasih family, font family. Nama font yang tadi kita pakai. Oke. Dia nggak connect lagi. Tulisan fontnya udah sama. Gak apa-apa. Jadi gini, saya ingin kasih tahu bahwa mencoba ini komputer kalian tuh harus ada internetnya. Kenapa? Karena dia mengimport file fontnya itu dari Google. Jadi kalau kita nggak ada internet, nanti dia akan masuk ke uh, tulisan font ini. Dia nggak masuk ini yang kita butuh, yang kita mau. Lalu juga sama dengan ini, materialnya kan diambil dari internet nih. Jadi harus ada internet. Jadi kalau nggak ada internet ya kita nggak bisa pakai framework ini. Kecuali download manual, taruh di foldernya. Seperti itu. Baru kita panggil langsung dari foldernya. Itu baru bisa. Oke, kita coba main lagi. Ini aja deh, background. Background. Ini background yang bisa berubah-berubah. Saya ngambil dari unsplash.com. Jadi kita bisa free ya. Lalu kita bisa coba ambil. Buat supaya kita bisa di sini nggak kelihatan ya, tapi saya dapatnya seperti ini. Ya kita bisa pakai unsplash.com, kita panggil https source.unsplash.com/random center over no repeat save, mati lagi. Kita kasih hate. Ini masih gagal ya. Coba lagi, saya ulang lagi. Flash.com random.
Salah. If font size gampang kelihatannya. Ya, enggak. Oh, kenapa nggak berbeda? Saya baru ingat, saya cuma nambahkan ini, tapi saya nggak manggil style CSS-nya. Saya coba hapus. Saya anggap tutup dulu ya. Ya, ada berapa yang saya hapus. Ya, pantas dari tadi, kesannya kok nggak berubah. Style CSS, save. Kan berubah, langsung berubah, ada backgroundnya. Backgroundnya ini random soalnya. Lalu kita kasih hit, langsung berubah. Lalu kita tulisannya langsung besar. Lalu kita ada sebuah bagian yang ada pakai class container. Sebenarnya class container sendiri, kita contohin yang tadi materialize size. S. Nah, ini udah ada container. Nah, kalau dia pakai container, dia akan berada di tengah. Dia tulis di sini. The container class is not strictly part of the grid, but it's important to laying out content. It allows you to in center, jadi mengetengahkan konten. Jadi kalau contoh kita seperti ini, ya, rasa di tengah-tengah. Itu yang sudah ada, yang sudah dibuat oleh Materialize. Jadi kita setiap kali saya save berubah ya tampilan karena dia random. Tambahkan selain center. Setelah itu kita ini ada tulisan H1, H2. Kita buat dia tampilan tersendiri ya. 1, H2, dua tag ini saya mau dia berubah weight 100.
Save. Ada perubahan font size 2,5 rem. Ini. Oke, lalu kita text transform kita panggil uppercase semuanya ya dari tulisan besar, lalu kita letter spacing, kita kasih space antar huruf ya, letter itu ada huruf lah, harus 2 pixel kan lebih lebar. Oke, lanjut kita untuk button ya. Button juga sebenarnya udah ada ya di Materialize, kita hanya tambahan sesuai dengan kebutuhan kita aja. Kasih border radius, bordernya 50% itu maksimum karena dia udah bulat, udah jadi bulat. Kita tinggal kasih 8 100 x width 100 px. Oke, lanjut. Kenapa dia tadi kalau height aja dia jadinya lonjong ya, lonjong karena width-nya nggak sama, jadi height dan width berbeda sehingga bulatnya nggak sempurna. Padahal kalau kita kasih radius 50 udah pasti sempurna karena nggak ada lagi. Kalau kita kasih 90 juga nggak ada ngaruh. Seperti itu. Ngaruh kan? Kita hanya maksimum memang 50 untuk buat dia bulat. Kalau kita kasih 10 itu ada perubahan seperti ini. Jadi maksimum cuma 50 untuk membulatkannya. Asal syaratnya height dan width harus sama besarnya. Lalu kita lagi button ini untuk mempertebal tulisan. Kita kasih box shadow. Shadownya 10 px ya, keluar biar kelihatan dengan warna dan alpha karena RGBA itu red, green, blue, baru alpha. Alpha itu untuk transparansi. Udah ada kan? Supaya nggak dempet ya. Oke, lalu button kondisi aktif, box shadow, sama dia pakai insert, shadownya di dalam. Warna tulisannya black. Kalau ditekan atau aktif
Kita tekan mouse-nya tahan, jangan lepas, kelihatan dia warnanya hitam, lalu pinggir-pinggirannya itu ada shadow-nya. Gitu. Lanjut, lap timer. Kita pastikan lagi bahwa yang kita kasih adalah lap timer. Nah, tulisan ini. Jadi tulisan ininya yang mau kita desain sekarang. Nah, kalau tadi kita udah buat di atas itu beberapa variabel yang ada nilainya, atau ini kan 25px ya, kita panggilnya seperti ini. Kita panggil var, lalu kita garis ini seperti sesuai dengan nama yang tadi kita kasih akan muncul. Oke, besar ya. Nah, kalau besar kita kecilin dikit lah. Besaran juga jelek ya. Background color, kita kasih warna yang tadi juga kita udah buat BGC. Kita margin auto. Oke. Lalu khusus untuk yang bagian sini kita kecilin karena dia microsecond ya. Karena dia ID-nya tens ya, seperti ini. Di sini ID-nya tens. Kita kasih dia kecil. Kecil sendiri. 3, ini 2. Save. Kita akan buat desain untuk buttonnya. Kita tambah beberapa desain button, control ya, posisi button tepatnya ya. Margin top, vertical height, lalu display, kasih flex, lalu justify content center. Lanjut, margin kasih 2 rem auto. Kita save, dia turun. Nih, posisi ininya yang kita perbaiki. Lanjut, lalu bagian kita akan perbaiki yang ini ya, ininya, posisi ininya dan beberapa stylenya. Oke, lanjut. Secara umum lab container kita kasih max width 400 x, marginnya kita kasih 2 rem auto, lalu font size 2 rem, kita save. Labs container ada perubahan, oh saya salah tulis ya. Labs container saya tes
Naruh. Oh iya, naruh. Ini udah betul. Tadi memang seperti itu. Nah, ya. Lalu lanjut, kita akan tambahkan container span. Jadi di dalam komponen, di dalam elemen yang memiliki kelas labs container, di dalamnya ada span, itu yang berpengaruh. Span-nya itu yang ini, yang kena. Nah, itu yang ini. Nanti di sini kita akan kasih span. Sekarang kan nggak kelihatan. Gampang, kita kasih span di sini. Hapus dulu span. Ini hanya baris satu baris ini yang berubah sesuai dengan isinya. Just span per spacing. Isinya kita kasih 5 px. Kan bagian hanya yang pertama saja karena itu yang ada span-nya. Nanti kita generate pakai yang ada span-nya, nggak masalah. Kita buat dulu container yang ada li-nya. Nah ini ada tag li, li ya, border radius bar radius. Nah, types container yang li ini itu ada cerita bahwa ini kan baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Nah, kita kan kadang mau bisa membedakan lebih mudah. Baris pertama itu anggap genap, baris pertama itu ganjil, baris kedua itu genap, baris ketiga itu ganjil lagi. Nah, jadi dia di sini ada, kita bisa kasih penanda. Caranya adalah Labs container, baru li, nth child, yang chartnya apa? Event. Event itu genap ya, genap. Kita kasih color, var, resi. Yang genap warnanya, warna tulisannya jadi putih. Bagaimana dengan yang kita buat yang ganjil? Ganjil itu kita ganti dulu hot. Kita yang ganjil, kita ganti backgroundnya. Dan tulisan yang kita ganti, tapi background color kita kasih var bg c, seperti itu kan. Yang ganjil backgroundnya warna putih, yang genap tulisannya warna putih gitu. Oke, oke, udah mantap. Nanti dia start, stop, set. Oke, nah jadi ada lagi gini kan, background ini kalau ini gelap, mau kelihatan tulisan ini kan sulit. Jadi saya coba maunya kita pakai stroke, artinya ada irisan, bukan irisan, ada garis yang mengikuti tulisan. Nanti kita lihat. Jadi cara pakainya itu adalah seperti ini. Nah, karena ini ada plugin, bukan plugin, kayak sesuatu settingan atribut yang memang berbeda sendiri tiap-tiap browser, belum tentu ada. Kita buat dia pakai supports. Jadi kalau di supports jalankan, kalau nggak di supports ya apa boleh buat. Jadi yang dipakai itu adalah WebKit text stroke. Jadi dia nggak error gitu loh kalau nggak ada.
Kalau oke, kita panggil H1, H2-nya juga kita kasihkan. Mana? WebKit, text, stroke, garis ya. So, 1px, black, to WebKit, text fill, WebKit text fill, color white. Jadi dikasih garis di luar, tapi tulisannya ditambahin white isinya. Kita save aja dong. Nah, tuh kan berubah jadi hitam. Tapi kalau kita refresh lagi, kan kelihatan ada hitamnya. Jadi pada saat dia hitam, dia condong kelihatan karena ada putihnya. Lalu tapi kita cari mana yang kalau yang terang seperti ini, kita kelihatan nih garis hitamnya. Seperti itu. Itulah fungsi dari ini text stroke. Baru kita juga pakai untuk tulisan ini. Tulisan ini. Khususnya yang genap. Jadi kita copy aja ininya yang genap. Tekan. Lalu kita kasih ini. Oke. Bukan kelihatan garis hitamnya. Jadi nggak masalah backgroundnya agak gelap atau backgroundnya agak terang. Masih kelihatan tulisannya. Oke. Sejauh ini kita udah oke yang sini. Nah, sekarang kita buat ini semua bisa diklik seperti itu. Adalah kita main di main.js. Oke. Lalu kita buat salah satunya adalah function win. Ini JavaScript-nya masih JavaScript biasa ya. Dia nggak menggunakan framework. Oke. Kita akan window. Window-nya kalau udah load, sama dengan jalankan ini function, tentukan variabelnya, dan nanti kita hanya tinggal panggil variabel kena di elemennya. Elemen by ID, minutes, oke. Banyak nanti kita pakai minutes, kita minute pens. Kalau yang JavaScript belum benar-benar klik nggak kelihatan sih, tetap ya biasa aja. Lalu ini tentang button. Nah, saya coba jelasin dikit. Ininya boleh karena nama variabel kita yang isi terserah, nggak masalah. Tapi untuk yang ininya kita harus terkait dengan yang kita taruh di sini. Jadi contohnya minutes, second, tense, kan ID ya. Nah, lalu ini ada start kurang button, stop kurang button, reset kurang button. Seperti itu kita panggilnya. Lebih. Saya buat lagi nilai dasar ya.
Awalnya menitnya adalah 00, juga detik juga 00, lalu mikrosecondnya juga 00. Lalu kita buat sebuah interval. Interval ini yang nanti memungkinkan untuk dia bisa berjalan timernya. Nah, kita lihat dulu bahwa start button apabila diklik, on klik, dia akan menjalankan function interval sama dengan set interval start timer. Start timer ini tuh adalah kayak seperti ini nih, timer handler. Jadi handlernya apa? Jadi dimulai timer rasanya per 10 detik lah, bukan 10 detik, 10 mikrosecond. Save. Di sini masih belum ada apa-apa, tapi timernya udah jalan. Seperti itu. Supaya dia nggak. Oke. Lalu kita buat start timer, start timer adalah sebuah function start. Jadi start timer ini dijalankan setiap 10 mikrosecond. Start timer ini bagaimana? Disinilah logika untuk timernya berjalan. Pertama kita akan tambahkan dulu yang mikrosecond. Jadi mikrosecond itu harus bertambah terus kan? Seperti itu. Lalu udah itu, apabila mikrosecondnya itu lebih kecil dari 9, jadi kalau yang di sini ya angkanya lebih kecil dari 9, maka yang diisi adalah tens inner HTML sama dengan 0 tambah tens set. Save. Okay. Apabila if and set lebih besar dari 9, maka yang dimasukinnya itu adalah sama dengan and set sesuai angka. Okay. Lalu ada lagi, apabila kan dia sini akan bertambah nih, bertambah sampai 99 ya. And set sampai lebih besar 99, artinya kan dia harus nambah satu nih, nambah satu di sini, nambah satu di bagian sini. Sini harus nambah satu. Jadi ini sampai 99, ya nambah satu di sini. 99 lagi nambah satu di sini. Itu logikanya. Second setnya menjadi plus plus tambah satu, lalu secondsnya itu titik inner HTML. Yang ada inner HTML ini ya, seconds, tadi minutes, minutes nggak, tense nggak, yang udah ada seperti itu. Seconds inner HTML sama dengan
yaitu 10 set sama dengan 0, dibalikin lagi. Jadi setelah dia capai 100, ini tambah 1, ini dibalikin supaya jadi 0. Makanya dia baru bisa berulang lagi. Berulang-ulang nambah sampai 100, tambahin lagi di sini seperti itu. Nah, di sini dicek lagi. Apabila second set lebih besar dari 9, maka tampilkan apa adanya. Tampilkan apa adanya second set. Nah, lalu lanjut lagi. Apabila second setnya kan nambah nih, nambah-nambah sampai 60, artinya dia nggak boleh munculin 60 kan, tandanya 1 menit gitu loh. Satu menit, ini detiknya kan sampai 59, setelah itu ditambah kan ya 1 menit kan. Itu. Makanya dia second set lebih besar, sama dengan 60, dia akan jalankan minute setnya ditambah. Minute setnya di plus, terus minute set dot inner sama dengan 0 ditambah minute set. Oke. Lalu second set menjadi apa? Ya balik ke 0 supaya nanti bisa ditambah lagi. Jadi pada saat ini 59, ini kan nambah 1, ini jadi apa? Nah, mungkin 60, 61 dan selanjutnya, tapi langsung menjadi 0 supaya nanti bisa diisikan kembali nilai angka baru sesuai dengan kodratnya lah. Ya kan di detik ini kan memang cuman dari 0 sampai 59. 60 ya nggak ada. Ya 1 menit hitungannya 60 itu. Nah, lalu setelah ini dapat, maka kita tambahkan lagi satu lagi. Nah, itu apabila minute setnya minute setnya lebih besar dari 9, tampilkan apa adanya. Nggak usah ditambah-tambah 0 di depannya. Save. Oke. Nah, jadi ini start button. Dia akan jalankan interval setiap 10 mikrosecond. 10 atau 1000 ya. Kalau nggak salah, kalau dia 1000, dia 1 second, 1 detik. Kalau 10, tanya dia lebih kecil dari 1 detik dibagi berapa? Bagi 100 ya. Itu. Save. Kita coba tambahan. Cuman kalau kita belum buat fungsinya, stop nggak ngaruh. Tambah terus. Seperti itu. Nah, ini adalah fungsi dari start timer. Refresh saya biar berhenti. Kita kasih refresh biar berhenti ya intervalnya. Oke. Lalu kita buatkan sebuah stop. Stop button fungsinya adalah apa? Stop button itu fungsinya
pertama stop button itu menghentikan, ya, menghentikan interval. Oke, itu stop button. Jadi dia berhenti dan menambah list di sini. Oke, jadi karena ini listnya ada, saya hapus dulu. Jadi kalau nggak nanti nambahnya aneh. Hapus dulu listnya. Di sini kan coba aja. Kita save, listnya kosong. Lalu kita kembali ke main.js. Oke. Pertama adalah kita hapus dulu intervalnya supaya waktunya bisa berhenti. Interval, interval. Lalu udah itu, kita buat Slanta Lab-nya, dokumen dot get by id labs. Nah, dia lab ini artinya dia ambil elemen labs. Nah, ini elemen UL ini. Oke. Lalu const kemudian dokumen create. Nah, ini kan dia mau buat elemen baru. Create elemen li. Terus li.inner html diisikan ini. Lab span dia nggak bisa pakai, dia harus pakai petik. Nah, petik yang ini, yang seperti ini itu biasa ada di tekan di samping keyboard angka 1, samping kiri angka 1 yang bagian bawah. Tuh, baru bisa. Kalau kita pakai string seperti ini nanti dia nggak akan mengenal variabelnya seperti itu. Jadi dolar, kita kasih dia dolar supaya nanti dia bisa membaca variabelnya. HTML, lalu kita kasih titik 2 lagi, kita mau kasih panggil dia variabel yang ada di JavaScript, seconds.html, lalu koma, atau titik ya, titik, bolehlah, lanjut, tense.innerHTML, lalu kita kasih span, save. Lalu jangan lupa di lab ini kita mau nambahkan isinya ini. Jadi di lab dot append child. Jadi childnya itu ditambah, jadi anak-anaknya itu ditambah dengan variabel li. Save. Nah ini lab li. Jadi li-nya itu dikasih dulu angkanya, angka pada saat itu. Jadi pada saat kita clear interval dia ambil angka yang minutes ini berapa, second berapa, tense berapa, lalu nilainya dimasukkan dalam variabel li, terus lalu di bagian elemen lab-nya di append child dengan variabel li. Udah bisa kita coba. Oke, kita akan start. Kita stop. Nggak ada. Saya taruh. Ini berhenti tapi ini nggak nambah.
kita lihat elemen. Jadi labs. Nah, save sekali lagi. Oh ya, second, seconds pakai S. Minutes, seconds, tenths. Oke, save. Oke, kita start. Ya udah berjalan, kita stop. Nah, tuh. Pas kan? 2. Jadi kalau kita start lagi, lanjut, kita stop lagi. Dia akan nambah 4, 4, 2. Kita start lagi, kita stop lagi. Dia akan nambah 6, 11. Itu udah selesai nih, start, stop button seperti itu. Lalu, kita akan coba buat yang namanya reset button. Reset button itu adalah untuk menghapus ya. Ini kembalikan ke 0, ini semua dihapus. Oke. Klik sama function. Pertama, dia harus clear dulu intervalnya, waktunya, ya supaya timernya nggak berjalan terus. Lalu udah itu minute setnya dikembalikan ke 00. Lalu second set juga sama, dikembalikan ke 00. Lalu 10 set kita juga kembalikan ke 00. Oke. Lalu udah kita kembalikan, kita buat 00, kayaknya kita mau isikan ke dalam ini yang tadi udah ada angka berapa berapa lama lah, 1 menit atau berapa second seperti itu. Nah, lalu kita sama dengan set. Jadi minutes-nya ini yang di sini diisikan dengan angka yang ini. Oke. Terus kamu hapus yang di dalam isi labnya. Kamu kosongkan. Oke. Nah, sekarang udah bisa coba. Oke. Stop. Kita start lagi. Stop. Oke, lalu kita tekan reset. Terus semuanya. Kayak reset tombolnya, apalagi tulisan warna kuning ya, kita kasih blue aja ya. Mantap. Kelihatan. Kalau yang seperti ini akan kelihatan kan resetnya. Oke, kita stop. Stop lagi. Start lagi.
Stop lagi dan kita reset. Oh, ini karena kecepatan ya. Ada error dia karena terlalu cepat. Intervalnya nggak sempat mati, jalan aja terus. Oke, lanjut. Nah, tadi stopwatchnya itu kan dia ini berubah, cuman kita mau buat dia seperti klip di sini ya pada saat dia berubah angkanya. Caranya bagaimana? Caranya kita tambahkan function untuk dia klip. Bukan function, bahasanya apa ya, CSS dulu yang kita sediakan. Jadi CSS-nya itu bisa mengubah-ubah. Kita sediakan CSS dulu. Ya, berupa CSS animasi. Kita buat dia itu namanya dimming effect. Dimming. Kita kasih namanya ini. Effect. Animation. Kita panggil dim animation. 1 second. Linear. Infinite. Infinite artinya dia ulang-ulang terus. Oke. Lalu kita sediakan nama animasinya. Frames. Animation. %, ya kan, berproses ya, ada berapa keyframe-nya dari berapa sampai berapa. Jadi pada saat kondisi 0%, kita kasih box shadow. Shadow insert, jadi dia berada di dalam 10 px RGBA warna merah red, lalu 0, alfanya 0,3, lalu color tulisannya udah 100%, lagi ya kasih black. Nah, ini dimming effect itu kita belum masukkan ke dalam bagian sini. Kita bisa copy. Kita masukkan ke dalam sini. Red timer dimming effect. Save. Nah, tuh. Ya otomatis berubah-berubah terus. Nah, cuman kan kita nggak mau seperti ini. Kita maunya pada saat kita udah start, dia baru dimming. Tapi kalau kita udah stop, dia nggak dim lagi. Kita harus perbaiki ini di JavaScript. Scriptnya akan kita perbaiki sedikit supaya bisa pakai. Nah, kita sediakan dulu functionnya. Function untuk menghapus kelas dimming effect. Nah, ya kalau dibutuhkan untuk ngedip, kita kasih kelas dimming effect. Tapi kalau dia nggak butuh kedip-kedip, kita buang kelas dimming effect-nya.
Ini kita pakai query selector untuk mendapatkan uh, elemen itu by kelasnya. Di effect kita pakai S ya. Di effect nggak pakai S. Oke. Okay. Oke, jadi ini saya jelasin dikit bahwa diambil bagian timer lalu dimasukkan dalam variabel ini lap time. Jadi pada saat switchnya start dan stop ini sebenarnya pengiriman variabelnya aja. Nah, start dan stop. Jadi kalau kita tekan start, ya ada nilainya berapa, kita stop nilainya berapa. Nah, terus switch pada saat kita ketemu 0, 0 itu artinya dia udah stop ya. Lap time class listnya remove dimming effect. Jadi di lap time ini ketemu kelas yang ketemu kelas lalu dia hapus yang tulisannya dimming effect. Kelasnya dimming effect dihapus. Nah, tapi kalau dia satu, dia akan tambahkan kelas dimming effect. Seperti itu. Lalu kita posisikan di tempat yang kita mau. Contoh di start itu kita kasih dimming effect 1 ya. Baru dia. Nah, kalau stop kita effect 0. Set button juga ya, kita kasih dim effect 0. Jadi dihapus. Jadi oke, lalu di sini kita hapus dulu kelasnya karena dia dimming effect ini udah dipakai menggunakan JavaScript. Jadi yang tentukan dari JavaScript-nya kan. Seperti itu. Nah, yang awal beres kita start kan. Seperti oke, kita stop. Warna putih, dia nggak dim lagi. Lalu kita start lagi. Stop. Oke. Kalau kita reset. Nah, seperti itu. Sudah jadi ya. Stopwatch-nya udah berhasil kita buat. Silahkan boleh dicoba. Nah, cuman ada yang ingin saya mau berikan case nih. Jadi kalau mahasiswa silahkan mencoba bagaimana supaya ini kan kita start nih. Tapi kita bisa tekan startnya lagi ya, walaupun memang nggak ada. Saya maunya itu pada saat tekan start, tombol startnya hilang atau tidak bisa digunakan, tinggal tombol stop. Tapi resetnya juga nggak bisa digunakan. Ya, resetnya juga nggak bisa digunakan. Hanya tombol stop. Jadi mereka harus tekan stop, baru start atau reset muncul. Gitu. Tapi pada saat
sudah stop, stopnya itu nggak bisa digunakan lagi. Nah, hanya start dan reset yang bisa ditekan. Tapi kalau udah start, hanya stop yang bisa ditekan. Nah, hanya stop lah yang bisa ditekan kalau udah start. Kan tiga-tiganya bisa ditekan. Nah, seperti ini kan aneh kan. Oke, nah lalu saya rasa cukup ya. Jadi boleh silakan coba yang bisa mengerjakannya punya saya dapat nilai lah lebih bagus. Nanti saya akan kasih tahu di Google Classroom. Oke, terima kasih. Videonya sampai di sini dulu.